Soleha nanti. Nah, untuk blog itu adalah website pribadi yang selalu diupdate secara kontinu. Nah, ini nanti Bapak Ibu untuk membuat blog itu tidak perlu atau tidak harus menjadi seorang programmer. Kemudian yang jelas blog yang akan kita buat nanti gratisan, ya, gratisan, yaitu kita bisa menggunakan blogspot.com. Untuk WordPress dan lain-lain tidak kita pelajari di sini, jadi kita akan fokusnya di blogspot.com. Kemudian untuk waktu pengerjaannya, untuk workshop ini nanti kita laksanakan sekitar 7 hari, mulai tanggal hari ini, tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Juli. Nah, yang jelas begini Bapak Ibu, jadi membuat blog itu sangat sederhana, simple sekali. Ibaratnya 5 menit itu sudah selesai, Bapak Ibu itu sudah punya blog pribadi, punya blog guru. Nah, yang susah itu bagaimana Bapak Ibu itu bisa istiqomah istilahnya. Bisa istiqomah atau bisa continue dalam mengisi konten weblog itu. Nah, kenapa kok guru saya katakan wajib punya blog? Nah, jadi kenapa guru itu wajib punya blog? Bapak Ibu pasti tahu ya, di internet itu Bapak Ibu akan melihat ada sisi negatif dan sisi positif. Yang namanya negatif ya sama di dalam dunia nyata pun kan seperti itu. Nah, di internet kalau Bapak Ibu guru itu mempunyai blog pribadi, blog guru, saya yakin-yakinnya bahwa blog Bapak Ibu yang dibuat nanti akan diisi dengan konten yang positif, konten yang baik. Bisa berisi materi pembelajaran, bisa berisi tentang misalkan koleksi soal-soal yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh seluruh siswa. Nah, untuk kaitannya dengan blog sendiri, ini itu bisa diakses secara umum. Jadi Bapak Ibu nanti blog itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Tidak hanya siswa-siswi Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dimanfaatkan oleh siswa dari sekolah lain. Jadi akan lebih bermanfaat. Nah, kaitannya dengan sisi negatif Bapak Ibu, jadi di internet itu kita tahu ketika kita mengetikkan kata kunci tertentu di Google misalkan, di mesin pencari Google, dengan kata kunci misalkan siswa SMP misalkan. Misalkan mengetikkan kata kunci siswa SMP. Lah yang muncul apa itu di situ? Ternyata itu tidak hanya siswa SMP yang kontennya positif, tapi banyak juga di situ yang muncul konten-konten negatif. Lah, disinilah peran Bapak Ibu nantinya ketika Bapak Ibu membuat blog yang di situ adalah blog Bapak Ibu guru, misalkan blog misalkan mata pelajaran matematika SMP misalkan, matematika SMP khusus untuk siswa SMP. Lah, kata kunci itu nantinya ketika diketikkan akan bersaing di mesin pencari Google. Harapannya apa? Mesin pencari Google, internet akan dipenuhi dengan konten-konten positif Bapak Ibu guru. Inilah targetnya. Targetnya adalah internet nanti akan berisi dengan konten-konten positif dari Bapak Ibu guru. Jadi seluruh siswa di dunia, katakanlah seperti itu, akan lebih banyak mendapatkan manfaat dari internet. Bisa mengambil banyak, ya bisa memilih dari blog mana, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Ini kaitannya kenapa kok guru saya ibaratkan wajib punya blog sendiri. Nah, untuk kaitannya dengan Sagusa Blog atau Satu Guru Satu Blog itu adalah salah satu kanal kegiatan Ikatan Guru Indonesia yang sampai tahun 2020 ini itu sudah melatih lebih dari 5.000 guru di seluruh Indonesia. Bahkan bulan kemarin itu dalam 2 minggu itu bisa melatih 1.000 guru. Harapannya apa? Tentu yang tadi saya sampaikan, blog Bapak Ibu guru yang sudah dibuat itu nanti bisa bermanfaat, bisa diisi dengan konten-konten positif tadi. Kemudian dalam masa-masa seperti ini, masa
pandemi seperti ini, walaupun Bapak Ibu di rumah, itu bisa menyediakan konten-konten pembelajaran di blog tersebut yang tujuannya tidak hanya untuk siswa-siswi Bapak Ibu guru, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh siswa di Indonesia. Nah, untuk materi sendiri, materi yang akan dipelajari di tingkat dasar ini, yaitu nanti kita akan belajar bagaimana membuat blog dengan Blogger. Ini sangat simpel. Syaratnya itu hanya Bapak Ibu punya email Gmail, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengganti atau mendesain template bawaan Blogger. Kemudian mendesain header blog. Nah, ini di kelas dasar ini saya wajibkan menggunakan program desain grafis dasar dari Paint, yaitu bawaan Windows. Jadi nanti silahkan dibuat yang sederhana saja dulu. Jadi jangan misalkan menampilkan menggunakan mau pakai Photoshop, Corel Draw itu nanti di tingkat lanjutan, Tapi nanti untuk di tingkat dasar kita bisa menggunakan yang dasar dulu, sederhana dulu. Yang penting Bapak Ibu paham bagaimana cara memasang header atau desain header di blog Bapak Ibu. Kemudian materi yang keempat ini nanti ada mengelola dan menghias blog. Sisinya nanti banyak, diantaranya itu nanti memasukkan konten-konten seperti teks, gambar, termasuk juga video. Nah, ini kaitannya dengan video. Nanti Bapak Ibu jika menginginkan Bapak Ibu mendapatkan 2 sertifikat sekaligus ini. Ini spesialnya di sini nih Bapak Ibu. Ya. Jadi di kegiatan kali ini itu nanti selain Bapak Ibu yang lulus dari Sagu Sabluk mendapatkan sertifikat Sagu Sabluk ya, resmi dari SIM Guru Pembelajar, ketika Bapak Ibu mengumpulkan tugas dari Bapak Solehan yang berkaitan dengan OPS itu, dalam mengelola dan menghias blog ini nanti disematkan video hasil pelatihan ini. Nah, nanti disematkan di situ, kemudian nanti dilaporkan, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan 2 sertifikat sekaligus. Sertifikat yang pertama itu nanti dari Sagu Sablok, kemudian sertifikat yang kedua itu nanti dikeluarkan oleh Universitas Telkom. Kemudian kaitannya dengan Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu mungkin yang peserta dari umum itu nanti akan ada sertifikat juga, nanti itu informasinya akan disampaikan oleh Bapak Solehan. Materi berikutnya di Sagu Sablok itu yang nomor 6, yaitu membuat, nomor 5 dulu ya, nomor 5, membuat dan mengelola menu blog. Jadi blog itu nanti ada menu-menunya. Jadi ketika kita membuka blog itu, ketika tidak ada menu, itu jadi pengunjung akan kesulitan, mana itu perangkat pembelajaran, mana itu profilnya, ini blognya punya siapa, kemudian dan lain-lain. Itu nanti akan dipelajari di materi kelima, yaitu membuat dan mengelola menu blog guru. Kemudian yang keenam, membuat dan mengelola soal online di Google Drive. Ini nanti bagaimana cara Bapak Ibu membuat soal online yang nantinya bisa disematkan dalam blog guru. Termasuk juga nanti hasilnya. Jadi siswa yang ada di rumah dikirimi link blog Bapak Ibu untuk mengerjakan soal online. Nanti Bapak Ibu tinggal merekap hasilnya dari rumah. Kemudian materi-materi pendukung itu juga bisa diletakkan di blog Bapak Ibu. Itu kaitannya dengan materi kegiatan Sagu Sablok. Sedangkan nanti untuk materi pembuatan media pembelajaran yang menggunakan OPS nanti akan disampaikan lebih detail oleh Bapak Solehan. Dan untuk sertifikat jumlah jamnya nanti untuk sertifikat Sagu Sablok itu ada 34 jam. Ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi demikian tadi sekilas kaitannya dengan Sagu Sablok, materi apa yang akan dipelajari, kemudian nanti bagaimana pembelajarannya di mana. Misalkan nanti Bapak Ibu ada yang masih di luar grup, belum masuk ke grup, segera login di SIM Guru Pembelajar menggunakan akun email IG, ya, email yang terdaftar di sistem keanggotaan IG. Jangan sampai nanti Bapak Ibu login menggunakan email yang lain, karena nanti dianggap anggota baru.
Ketika dianggap anggota baru, nanti Bapak Ibu akan melihat di situ tidak ada daftar kegiatannya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang menemui seperti itu, Bapak Ibu nanti pastikan emailnya dicek bahwa email itu adalah email anggota IGI, kemudian nanti login, maka Bapak Ibu bisa melihat kegiatan, kemudian bisa mengikuti kegiatan, dan masuk ke grup-grup yang sudah disiapkan. Oke, Bapak Ibu. Ini adalah profil dari Bapak Solehan, Muhammad Solehan, Eskom Mkom, dari dosen dari Universitas Tekom. Ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa profil yang di sini, ini saya akan melihat di sini Bapak Ibu. Pengalaman kerja Bapak Ibu. Pak Solehan ini salah satu teman saya. Salah satu teman saya, teman perjuangan zaman muda dulu. Jadi saya tuh tahu betul beliau itu seperti apa. Jadi beliau itu dulu itu merintis karirnya itu dari tukang cat. Nah, Bapak Ibu ini pasti kaget nih, tukang cat, kemudian jadi guru pernah GTT, dan akhirnya di tahun 2019 itu menjadi salah satu dosen desain grafis di Universitas Tekom. Lalu Bapak Ibu dan pemirsa ketahui bahwa Pak Solehan ini juga termasuk salah satu anggota IGI. Anggota IGI itu tidak hanya dari guru, tapi juga ada yang dari dosen, profesor, bupati pun ada. Kalau yang bupati, wali kota yang menjadi anggota IGI itu nanti namanya anggota khusus yang luar biasa. Jadi kalau yang anggota termasuk Pak Solehan ini, dia itu karena beliau itu juga dulunya adalah guru, dosen itu juga guru, ini bisa masuk dalam anggota IGI. Begitu Bapak Ibu, ini adalah pendidikan dari Bapak Solehan, SD di Negeri Krandon Kudus, asalnya dari Kudus Bapak Ibu, kemudian melanjutkan di MTS, tahun 96 di SMA NU Al-Ma'arif Kudus, Al-Ma'ruf Kudus, tahun 2005 kuliah S1 Sistem Komputer Grafis di Stekom Semarang, kemudian 2017 sampai 2019 mengambil S2 Sistem Informasi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Nah, demikian Bapak Ibu, sekilas dari profil Muhammad Solehan yang nanti akan menyampaikan materi tentang OPS. Waktu sepenuhnya setelah ini saya serahkan kepada Bapak Solehan untuk menyampaikan materi pembelajaran tentang bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan OPS itu. Nah, nantinya setelah selesai, Bapak Ibu guru yang ikut kegiatan Sagu Sablok bisa langsung melanjutkan kegiatan workshop Sagu Sabloknya, sambil nanti ketika sudah sampai pada materi keempat, itu Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan tugas dari Bapak Solehan ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Solehan untuk melanjutkan penyampaian materi. Oke, untuk presensi nanti informasinya akan saya share di grup Telegram untuk Sagu Sablok. Nanti ada link untuk presensi. Kemudian untuk di YouTube nanti juga akan saya share informasinya sekitar 1 jam lagi. Sekitar 1 jam lagi akan saya share untuk link presensi. Presensi ini nanti digunakan untuk validasi siapa yang ikut kegiatan ini dan untuk penerbitan sertifikat. Demikian, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Solehan untuk menyampaikan materi. Kami persilahkan, Bapak. Ya. Terima kasih. Share screen-nya bisa dimatikan dulu, Pak. Oh iya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, di siang yang cerah ini sudah bisa diterima dengan baik ya suara saya.
atau video saya, Pak Amin? Sebentar. Sudah jelas, sudah jelas. Sudah jelas ya? Iya, sudah jelas. Ya. Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Muhammad Solikan. Saya dari Universitas Tekom. Ya, betul yang sudah dikatakan Bapak Amin ya, bahwa saya dan Pak Amin itu teman lama ya, sejak sekitar tahun 2003 kalau tidak salah. Dulu juga saya saksi perjuangan dari Pak Amin. Jadi hampir semua orang itu punya proses, tetapi kita tahunya sekarang itu apa yang terlihat sekarang, tetapi tidak tahu bahwa semuanya membutuhkan proses yang sangat ya begitulah, memang proses hidup seperti itu. Jadi saya kenal dengan Kang Amin, saya manggilnya Kang ya. Mohon maaf, memang dari dulu kita kenalnya juga di pesantren ya kebetulan, jadi saya terbiasa memanggil Kang. Nah, saya dulu tukang cat dan Pak Amin itu adalah GTT juga, jadi sama-sama ya kita sama-sama menderita lah waktu itu ya. Ya meskipun sekarang kita tetap selalu berjuang. Ya alhamdulillah berkat doa dari Bapak Ibu guru ya, terutama Bapak Ibu guru saya semua, saya bisa melanjutkan perkuliahan, bisa melanjutkan sekolah ya. Justru saya dulu itu terancam hanya tamatan SMP, tetapi karena saya dapat beasiswa diusulkan oleh Bapak guru saya sehingga saya bisa beasiswa di SMA, kemudian bisa melanjutkan perguruan tinggi, bahkan S2 saya itu juga beasiswa dari Stekom ya. Jadi karena itu saya saat ini mengajar atau mengabdi di Universitas Stekom, itu berkat beasiswa dari Stekom. Meskipun tadi dikatakan saya pernah jadi guru ya, tapi selamanya saya yakin saya ingin menjadi pendidik. Meskipun itu namanya guru atau namanya dosen, yang penting niat kita adalah mendidik atau menyebarkan ilmu. Ya, baik, itu saja untuk pengenalan ya, tidak panjang lebar. Ya, di sini kita mengadakan workshop online kerjasama dengan Universitas Tekom bersama IGI, Ikatan Guru Indonesia. Dan ini saya masuk ke kanal, salah satu kanal IGI yaitu Sagu Sablok yang foundernya adalah Bapak Amin Muhammad. Jadi mohon maaf, di dalam live ini ada dua kelompok peserta. Ada yang peserta dari IGI dan ada peserta dari umum. Nah, nanti peserta dari IGI akan mendapatkan pendampingan bersamaan dengan kegiatan Sagu Sablok tanggal 11 sampai 17 Juli nanti lewat grup Telegram yang sudah ada di kelas masing-masing. Kemudian untuk peserta umum bisa mengikuti live streaming ini dari awal sampai akhir. Tetap nanti ada e-sertifikat untuk kepesertaan workshop online. Jadi di workshop online ini saya akan membahas bagaimana membuat media pembelajaran berbasis record screen atau rekam layar menggunakan OBS. Dan nanti untuk anggota IGI yang masuk di kanal, nanti ada juga subbagian atau video-video pendek berkaitan dengan submateri. Meskipun semua materi akan saya sampaikan secara live pada siang ini. Ya, baik, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, bisa diterima ya. Baik, sebentar. Mohon maaf untuk tidak melakukan pencoretan atau apapun tindakan yang dapat mengganggu jalannya webinar atau workshop. Ya, kenapa sih saya memilih OBS? OBS itu apa sih? Ya, OBS itu adalah singkatan dari Open Broadcast Software. Ini juga sudah saya sampaikan di webinar seri sebelumnya tentang pengenalan dari OBS. Tapi di sini nanti kita akan lebih banyak prakteknya. Jadi OBS adalah aplikasi video recording dan video live streaming. Nah, di program Sagu Sablok Dasar ini kita akan belajar hanya sampai pada recording, membuat media pembelajaran berbasis record screen. Ya, tidak sampai di kegiatan live streaming. Ya, ini keunggulan OBS. Sebelum kita praktek, kita perlu tahu apa keunggulan dari OBS. Jadi di OBS ada yang namanya scene. Scene itu ibarat grup atau folder. Nah, di sini scene nanti kita bisa membuat tanpa batas. Nah, di materi ini saya akan menjelaskan 3 scene saja, yaitu scene untuk opening,
kemudian materi utama, dan yang ketiga adalah ending. Dan semuanya dibuat hanya dalam satu software saja, OBS. Ya, meskipun nanti untuk gambar dan pendukung yang lain bisa diambil atau diproduksi dari software yang lain. Untuk materi kali ini di latihan nanti saya sudah menyiapkan aset-aset gambar berupa gambar, kemudian video, ada semua, nanti akan saya share linknya ya, terutama untuk yang anggota IG yang ikut Sagu Sablok. Nah, kemudian di dalam OBS itu kita bisa berlatih atau bisa memasukkan berbagai macam source. Jadi kita bisa memasukkan video, bisa memasukkan gambar, memasukkan kamera wajah, dan lain sebagainya, sehingga nanti tampil satu kesatuan. Ya, nanti tampil satu kesatuan akan saya berikan sampelnya. Nah, kemudian di dalam OBS juga ada kita support pengaturan audio mixer. Jadi ketika kita menggunakan mikrofon, kita bisa memelankan suaranya, bisa memute supaya nanti ketika butuh di-mute harus di-mute. Kalau tidak ya tetap jalan seperti biasa. Ya, kemudian ini yang lebih utama adalah settingnya powerful. Ya, OBS bisa untuk live streaming seperti yang sudah saya katakan tadi, juga bisa untuk perekaman. Di dalam hal ini kita menggunakan untuk versi perekaman saja, record screen. Ya, ini adalah beberapa tampilan dari layar OBS ya. Kita bisa mengcustom tampilan sehingga media pembelajaran yang kita hasilkan itu bisa bervariasi dan tidak membosankan. Nah, nanti akan saya bukakan banyak sekali sampel-sampel tampilan OBS yang sudah diproduksi oleh Universitas Stekom. Ya, oke, tidak pakai lama karena tujuan kita workshop adalah kita work ya, bekerja ya. Jadi kita akan langsung praktek. Oke, sebelum kita praktek, saya akan memperlihatkan video. Ya, ini saya buka blog saya ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang dari IG ya, ini saya menggunakan blog saya yang lama. Kebetulan saya waktu GTT itu mengajarnya seni budaya atau seni rupa dan kaligrafi lebih tepatnya ya. Saya pernah mengikuti lomba blog guru waktu itu di tahun 2015 dan berhasil menjadi pemenang pertama ya. Jadi ini blog sudah saya buat lama sekali ya, sejak tahun 2009. Nah, ini yang ngajari juga Pak Amin Mungamar, ini luar biasa, ini guru saya dalam ngeblog ya. Beliau itu tahun 2009 sudah menjadi blogger ya, sudah ahli blog. Nah, saya baru memulai 2009. Kemudian saya vakum lama sekali ya, ini 2015 update. Nah, sampai pada saat ini 2020. Jadi saya sangat minim sekali ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu guru bisa saat ini sudah bisa membuat blog dengan pelatihan Sagu Sablok. Yang penting itu adalah istiqomah. Betul sekali yang dikatakan Pak Amin. Ini kalau saya ini kategorinya tidak istiqomah ya. Saya menggunakan blog untuk kegiatan lomba-lomba saja ya. Meskipun ini juga sudah menghasilkan banyak sekali lomba yang sudah saya menangkan menggunakan blog ini. Ya, semuanya diajari oleh Pak Amin Mungamar, itu luar biasa. Ya, oke. Nah, ini juga sama ya, ada postingan saya dulu, ada seminar penyerahan hadiah, ada pengalaman pertama menjadi narasumber diseminasi, ada saya posting di sini ya. Jadi kegiatan-kegiatan saya yang lalu saya posting di blog. Ya, itu mohon maaf, Amin, ada suara. Ya, mohon maaf untuk peserta bisa meng-mute mikrofonnya. Nah, jadi ini dulu pengalaman pertama menjadi narasumber diseminasi. Jadi saya secara offline bisa maju ke depan Bapak Ibu guru se-Jawa Tengah ya waktu itu ya, di hadapan 200 guru pengawas dan kepala sekolah se-Jawa Tengah. Ini pengalaman yang luar biasa dan semua itu bisa saya lalui hanya karena saya bisa blog. Nah, jadi ini sebuah motivasi bagi Bapak Ibu guru, mumpung masih ada kesempatan apalagi di era pandemi seperti ini, buatlah blog ya. Bahkan saya juga menginstruksikan di mahasiswa saya juga, selain membuat blog, kita kan arahnya sekarang ke YouTube ya, buatlah akun YouTube. Nah, itu nanti beriringan antara blog dan YouTube dan bisa dikoneksikan. Tadi sudah dikatakan Pak Amin bahwa hasil output dari video OBS harus bisa ditayangkan di blog. Jadi ada kombinasi atau perkawinan antara YouTube dan blog. Itu sebagai syarat akhir kelulusan dari program OBS ini. Ya, di sini saya sudah memposting di bagian awal
video membuat media pembelajaran dengan OBS. Ini adalah salah satu sampel. Nanti kira-kira Bapak Ibu yang dinyatakan lulus itu bisa membuat postingan seperti ini. Materi pembelajaran, kemudian saya klik seperti ini. Nanti isinya adalah video. Nah, video ini hasil pembuatan dari OBS yang sudah saya upload di YouTube, kemudian diposting di blog. Saya play. Saya bisa play-nya di seperti ini. Ya. Oke. Mohon maaf, ada suara masuk, Pak Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya ulang. Ya, memang salah satu kendala dari kegiatan online memang kadang ada hal-hal yang seperti ini. Tapi saya kira tidak mengganggu konsentrasi Bapak Ibu. Nah, jadi ini video yang saya hasilkan menggunakan OBS, ya. Kemudian saya posting di blog. Jadi bisa dikombinasikan antara OBS dengan blog. Itu sangat bisa sekali. Ini contoh tampilan yang akan kita buat pada hari ini. Ya, saya post saja. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya, sudah ada gambaran ya. Jadi Bapak Ibu nanti di Sakusa Blog khususnya peserta IKI bisa membuat blog ya, meskipun nanti untuk bisa seperti ini bisa harus mengikuti yang tingkat lanjut ya. Untuk tingkat awal yang penting kita bisa membuat blog dulu lengkap dengan menu-menunya. Di sini ada media perangkat pembelajaran, ada materi, ada bank soal juga lengkap sekali ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengakses untuk referensi. Ini alamat blog saya di msoli.blogspot.com. Kenapa namanya agak alay? Karena saya bikinnya tahun 2009 ya. Dan saya tidak berpikiran bahwa blog saya itu 10 tahun ke depan itu akan dipakai. Saya tidak akan berpikiran seperti itu. Nah, makanya namanya agak alay. Waktu itu saya masih terlalu muda ya. Nah, tapi ternyata blog saya yang puluhan tahun itu ya akhirnya bisa bermanfaat. Saya juga alhamdulillah bersyukur sekali ya. Dan ini juga ada akun AdSense-nya juga, tetapi tidak saya aktifkan. Karena niat saya memang hanya membagi ilmu ya. Ya Pak Amin ya. Kalau Pak Amin ini sudah luar biasa ini. Oke, ini sampelnya. Kemudian saya akan membuka OBS. Ya. Nah, OBS ini bisa kita dapat secara gratis. Ya, cara mendapatkannya kita bisa mengunduh langsung di Google, google.com, bukan mengunduh di Google ya, tapi kita masuk ke google.com, lalu kita ketikkan OBS Studio. Ya, seperti ini. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti bisa mengulang lagi video ini dan juga bisa bagi Bapak Ibu guru yang tergabung di IGI bisa mendapatkan video lagi untuk singkatnya. Nah, di sini ada download. Saya download. Nah, kebetulan, bukan kebetulan ya, di sini terlihat tampilan ada download installer. Ini yang warna biru, ini untuk Windows 64 bit, sedangkan yang di bawah adalah untuk Windows 32 bit. Jadi nanti silakan Bapak Ibu cek akun Windows-nya masing-masing. Kalau di Windows biasanya mengetikkan simbol Windows dan R ya, atau kita bisa mengetik di sini ya, DXDiag. Ya, DXDiag itu untuk mendeteksi apakah Bapak Ibu menggunakan Windows 32 bit atau 64 bit. Jadi ketika menggunakan Windows 64 bit, maka yang di-download harus installer yang 64 bit. Ya, kalau pakai Windows 32 bit, maka yang di-download harus installer yang 32 bit. Ya, seperti ini ya. Ini terdeteksi di Windows saya ada Windows 10 Pro 64 bit. Nah, ini dari awal saya jelaskan bahwa untuk OBS versi terbaru itu akan lebih berjalan maksimal menggunakan Windows 10. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan Windows 8 ke bawah, nanti ketika proses instalasi akan membutuhkan plugin yang harus diinstal. Namanya Visual C++. Nanti harus diklik link yang ada peringatan tadi, ada di link, kemudian diinstal Visual C++, baru kemudian bisa install OBS. Nanti ketika ada troubleshooting bisa dituangkan di kanal IGI, di grupnya ya, di SimPG. Ya, kemudian untuk memulai download tinggal diklik saja, nanti otomatis dia auto download ya, tidak pakai lari kemana-mana, langsung muncul di kiri bawah ini ya. Ya, seperti ini. Ya, oke, saya show. Ya, ini karena saya sudah mendownload,
Ini tidak perlu saya download ya, saya post saja. Nanti silakan Bapak Ibu di-download. Kemudian setelah selesai baru di-install. Ya, proses install seperti biasa ya. Saya coba, saya buka dulu untuk masternya ya. Yang sudah saya download ada di sini OBS Streaming. Ya, masternya nanti seperti ini, seperti master-master software yang lainnya. Kalau Bapak Ibu kesulitan, bisa meminta bantuan yang ada di dekatnya yang paham untuk instalasi ya. Tinggal diklik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Ya, kemudian next sampai selesai. Ya, ini saya undo ya karena saya membuka OBS. Jadi tinggal di next sampai selesai. Nanti akan muncul icon atau ini ikon OBS di layar desktop. Ya, kemudian dibuka OBS-nya. Oke. Nah, nanti tampilan pertama OBS adalah layar blank seperti ini. Jadi layarnya hitam. Kalau sudah berhasil OBS tampil seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil install OBS. Jadi langkah pertama itu sudah berhasil. Jadi di sini nanti saya perlihatkan ya, materi OBS kita ada banyak sekali. Akan saya perlihatkan sebentar. Ya. Nah, di sini ya, ini untuk Bapak Ibu guru yang tergabung dalam Sagusa Blog. Nanti materinya ada instalasi OBS, sudah kita praktekkan. Kemudian pemahaman scene dan source, ini silakan nanti ada materinya. Untuk saat ini saya akan langsung praktek mendesain tampilan OBS. Nah, ini sambil memfasilitasi peserta umum supaya tidak terlalu panjang langkahnya. Nah, kemudian nanti ada membuat scene intro dan ending video. Seperti contoh yang sudah saya berikan tadi, ada opening, kemudian ada ending video. Kemudian kita memulai record OBS, sampai pada pembuatan thumbnail YouTube. Nah, thumbnail YouTube ini nanti saya menggunakan Microsoft PowerPoint, di mana PowerPoint itu yang kita gunakan untuk materi di record screen-nya. Jadi satu PowerPoint bisa untuk record dan juga bisa untuk pembuatan thumbnail. Setelah video jadi, maka harus diunggah di YouTube. Nah, setelah diunggah YouTube, nanti ditampilkan hasil video tersebut di blog. Nah, ini nanti keterangan semua ini juga akan tampil pada akun SIMPG, Bapak Ibu. Oke, langsung saja. Posisi seperti ini. Nah, mohon maaf, ada suara. Ya, Bapak Ibu, mungkin peserta bisa mute suaranya terlebih dahulu. Mohon maaf, Bapak Ibu. Mic-nya di-on-mute, Pak. Mic-nya mute. Ya, sudah aktif ya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu peserta, memang ini banyak sekali yang masuk di Zoom ya. Ada 240 lebih, sehingga mungkin ada gangguan. Saya mohon maaf sekali. Nah, di sini ada seperti yang sudah saya PowerPoint tadi di presentasi, ada scene, ada source. Di sini di sebelah kiri bawah ada scene, ada source. Scene ini ibaratnya adalah folder. Nah, di sini ada folder intro, ini yang sudah saya buat. Kemudian ada folder materi utama. Ya, kemudian ada folder ending video. Ya, seperti ini ending video. Nah, saya akan memulai yang pertama. Saya akan mendesain tampilan OBS. Saya akan membuat materi utama. Untuk menambahkan scene, kita bisa tambah atau klik tanda plus di sebelah kiri ya. Kita beri nama materi utama. Ya, saya pertama kali membuat materi utama terlebih dahulu. Nah, ini ibaratnya folder. Nanti di dalam folder ini ada file-file yang akan kita tampilkan di layar. Masuknya adalah source di sini. Source itu artinya apa? Sumber ya. Ya, source-nya ada di sini. Untuk menambahkan source, kita klik plus yang ada di sebelah kiri bawah, add ya. Nah, pertama kali saya akan memasukkan gambar. Jadi latar belakangnya ini biar tidak hitam, saya berikan gambar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu.
Bisa mohon bantuannya untuk meng-mute sendiri mikrofonnya supaya tidak mengganggu yang lain. Oke, saya tambahkan, kemudian saya klik image. Untuk menambahkan gambar, saya klik image. Ini boleh diberi nama, boleh tidak. Saya lebih suka memberi nama di sini supaya apa? Supaya nanti manajemen filenya, manajemen layarnya itu lebih enak. Ya, saya tulis gambar background atau gambar belakang. Oke. Nah, nanti akan muncul image file. Image filenya ini di mana? Kita browse, kita browsing. Ini akan menuju ke folder perangkat kita. Kita menggunakan laptop atau komputer. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Ini adalah aset gambar yang akan saya share. Nanti bisa dilihat di deskripsi setelah acara ini berakhir. Jadi Bapak Ibu yang non-IGI juga bisa praktek. Ya, ini akan saya share. Kemudian di dalam SIMPG juga akan di-share link untuk download properti atau aset gambar ini ya. Saya ambil yang ini aja ya, yang tidak terlalu banyak warna ya. Oke, saya open. Nah, tinggal kita oke. Nah, ini adalah background-nya yang sudah kita siapkan. Ini ada garis merah, ini bisa untuk memperbesar atau mengecilkannya. Nah, kalau sudah, kita bisa menguncinya supaya tidak geser dengan klik gambar kunci yang ada di sini. Kita klik, maka ini tidak bisa digeser. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya, saya akan memasukkan gambar layar televisi di sini. Saya ingin presentasi saya tadi, presentasi saya tidak hanya full screen. Supaya lebih menarik, saya memberikan latar belakang berupa gambar lagi ya. Saya tambahkan plus, kemudian image. Saya beri nama televisi atau monitor ya, silahkan nanti. Saya oke, saya browse. Saya sudah menyiapkan di sini ada gambar laptop dan gambar monitor ya. Saya pakai gambar monitor ini aja. Ya, saya oke. Nah, ini kita bisa ukurannya ya, kita sesuaikan mau di mana. Ya, saya taruh di sini. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan gambarnya sendiri-sendiri. Supaya bisa transparan, ini kita menggunakan file yang ekstensinya PNG. Kalau Bapak Ibu browsing di Google, silahkan ketikkan monitor PNG atau komputer PNG. Nanti akan muncul gambar-gambar yang sudah transparan. Ya, kalau dirasa sudah tepat, ini bisa dicentang tanda kuncinya. Ya, ini tidak bisa digeser lagi. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan file PowerPoint saya. File PowerPoint ini saya akan memasukkan di ruang OBS. Ya, untuk memasukkan PowerPoint, ya langkah pertama kita harus membuka PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint tidak boleh posisi off, tidak boleh posisi minimize, harus dibuka. Kemudian kita setting bagian slideshow. Jadi sebelumnya kita setting bagian slideshow. Di sini ada setup slideshow. Nah, default-nya ini pasti di presented by speaker full screen. Jadi ketika kita tekan F5, maka akan memenuhi layar. Sehingga kita tidak bebas bergerak menuju ke software yang lain. Nah, untuk di OBS kita pakai yang kedua, browse by an individual window. Kemudian kita klik OK, lalu kita klik from beginning. Nah, ini sudah memulai untuk presentasi, tetapi dia tidak memenuhi layar. Kita masih bisa bebas berpindah dari PowerPoint ke OBS. Dan PowerPoint ini tidak boleh di-minimize. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke OBS, kita tambahkan. Di sini ada tanda plus. Plus, untuk memasukkan PowerPoint, kita menggunakan yang namanya window capture. Jadi window capture ini adalah untuk menampilkan aplikasi lain yang ada di komputer kita. Tetapi yang akan tampil adalah aplikasi itu sendiri. Kalau kita memasukkan PowerPoint, maka yang tampil akan PowerPoint saja. Ketika kita buka Google Chrome, membuka yang lain, tidak akan tampil di perekaman. Nah, berbeda dengan display capture. Kalau display capture, itu semuanya akan terekam. Yang ada di layar akan terekam. Tidak peduli apa kita menggunakan PowerPoint atau menggunakan yang lainnya. Mohon maaf, ada suara? Masih ada suara-suara? Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, saya akan gunakan window capture. Saya beri nama di sini adalah presentasi PPT. Jadi tujuan workshop kali
ini lebih diutamakan untuk pembuatan bahan ajar dari Bapak Ibu guru, sehingga Bapak Ibu guru lebih banyak menggunakan media PowerPoint, sehingga saya praktiknya menggunakan PowerPoint. Saya klik OK. Nah, di sini window, ini kita cari yang PowerPoint-nya. Sebentar, saya geser. Ya. Nah, di sini PowerPoint slideshow. Nah, akan muncul di sini ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, jadi Bapak Ibu harus disetting terlebih dahulu ya tadi ya. Kalau kita belum men-settingnya, maka yang tampil di sini adalah blank putih. Jadi kalau blank putih jangan kaget ya, berarti belum di-setting. Di-setting dulu nanti akan muncul. Oke, ini saya kecilkan. Saya tepatkan posisinya di layar monitor yang sudah saya siapkan. Nah, ini di sebelah kanan kiri kan ada hitam ya. Ini bisa kita lakukan cropping. Caranya kita tekan Alt pada keyboard, lalu kita klik sebelah kanan, kita geser ke kiri. Ya, ini untuk cropping di OBS ya. Kalau kita tarik ke sini ya akan hilang ya. Ini cropping. Yang sebelah kiri juga akan saya tarik ke kanan. Ya, seperti ini. Ya, kalau sudah dirasa cukup, ya kita kunci, kita klik kuncinya. Nah, ini kita sudah membuat tampilan seolah-olah PowerPoint kita ada di layar televisi. Selanjutnya, saya akan menambahkan gambar kamera wajah kita. Nah, ini caranya kita tambahkan lagi, kita pilih video capture device. Kalau tadi, sambil menghafalkan ya Bapak Ibu ya, untuk menampilkan PowerPoint kita menggunakan window capture, jendela. Kalau untuk memasukkan gambar kita klik image ya. Kalau untuk kamera kita video capture device. Saya tulis di sini kamera wajah. Nah, ini akan otomatis device-nya mendeteksi kamera yang terhubung pada perangkat kita. Kebetulan saya menggunakan dua kamera. Yang pertama webcam USB sudah saya pakai. Yang saat ini saya online dengan Zoom menggunakan kamera USB. Kalau sudah kameranya saya pakai di Zoom, maka di sini di USB kamera tidak bisa saya panggil. Dia akan kosong. Nah, karena itu saya gunakan kamera yang dari laptop saya, webcam Toshiba. Ya, seperti ini. Nah, ini kenapa nggak muncul webcamnya? Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, ini tidak akan muncul webcam. Kenapa? Karena di scene sebelumnya saya sudah memasukkan kamera wajah di sini. Ini scene sampel ya, yang sudah jadi ya. Nah, kalau di scene sebelumnya sudah ada, kita hanya bisa mengkopinya. Dari sini ada kamera wajah, saya klik kanan, copy. Saya masuk di materi tadi ya. Kita klik kanan, paste. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi kita tidak bisa memanggil ketika di folder lain atau di scene lain sudah ada ya. Jadi kita bisa mengkopinya saja. Tidak perlu membuat lagi. Ya, untuk kamera memang agak sensitif ya. Ya, oke, saya posisikan seperti ini ya. Nah, kalau hanya seperti ini kan kurang menarik ya. Nah, supaya lebih menarik, saya akan memberi background atau di bawah kamera saya beri hiasan berupa handphone ya. Saya akan memasukkan handphone saya. Ya, saya tambahkan kemudian image, saya beri nama HP. Oke. Oke. Saya browse lagi di tempat yang sudah saya sediakan. Saya sudah menyiapkan 1, 2, 3, 4. Ada banyak pilihan ya, silakan nanti Bapak Ibu dicoba. Saya gunakan yang ini coba berdiri ya, open. Oke. Ya, ini juga saya mengambil dari Google ya dengan kata kunci PNG ya. Gambar HP PNG. Saya taruh di sini. Nah, ini kenapa kameranya tertutup? Ada yang tahu ini kalau boleh saya bertanya ya. Ya, pasti ada yang tahu ya. Ini pemahaman di sini source itu berupa layer. Maka yang dia posisi source-nya di atas, berarti dia layernya atau tumpukannya berada di atas. Kalau ingin kamera wajah berada di atas, maka kita klik, kita tekan panah ke atas ya. Ini nggak kelihatan, atau kita klik, kita drag saja. Ya, ini sehingga bisa menjadi ke atas. Oke, HP-nya ini saya kunci. Kamera wajah saya sesuaikan. Ini saya menggunakan dua kamera. Kamera untuk zoom dan juga untuk OBS. Ya, untuk kamera Bapak Ibu, bila mana ada rezeki lebih bisa menggunakan webcam, hasilnya akan lebih bagus daripada kamera bawaan laptop. Meskipun kamera bawaan laptop itu juga sudah bisa dipakai. Nah, tapi bisa ditambahkan penerangan supaya tidak hitam seperti saya ini ya.
Ya, oke. Ya, ini kita sudah memasukkan. Di sini ada space-nya ya. Ini bisa diberikan nama. Ya, namanya saya tambahkan plus kemudian teks. Untuk memberi nama kita plus kemudian teks. Oke, di sini saya beri nama. Oh, ini sudah dipakai namanya, tidak bisa. Nama saya. Oke. Nah, untuk membuat teks akan tampil seperti ini. Saya ketik bersama Solikan. Ya, seperti ini misal ya. Nah, ini akan tampil di atas. Ini bisa langsung kita kecilkan sebelum kita oke ya. Kita kecilkan di sini. Ya, ini warnanya putih nggak kelihatan. Kita select font, kita tebalkan fontnya. Saya oke. Kemudian di sini di scroll ke bawah ada color. Colornya kita ganti misal hitam. Oke ya, ini sudah kelihatan hitam. Ya, kalau mau center alignment ini di center. Ya, kalau mau pakai outline bisa pakai outline. Oke, ya saya kecilkan. Ya, seperti ini ya. Oke, saya kunci. Yang atas boleh dikasih tulisan yang bebas ya. Mungkin dikasih tulisan apa terserah. Nah, ini bagian yang atas kosong saya memberi logo instansi ya. Nanti Bapak Ibu disesuaikan dengan instansinya masing-masing. Saya tambahkan, untuk menambahkan logo berarti logo itu masuknya apa? Ya, masuknya pasti dengan gambar, yaitu image ya. Image, saya beri nama di sini adalah logo instansi. Ya, saya oke. Kita browse lagi. Nah, saya sudah menyiapkan logo Tutwuri Handayani. Ini yang saya pakai karena ini logonya netral ya. Ya, ini lagi-lagi logonya transparan. Saya menggunakan ekstensi PNG supaya lebih transparan. Oke, saya kecilkan, saya geser ke sini. Ya. Nah, ini kalau sudah kita kunci. Nah, misal ini seperti ini. Saya mau menggeser lagi gambar handphonenya. Nah, kita klik gambar HP, kemudian buka kuncinya, ini bisa digeser. Ya, jadi fleksibel. Nah, berarti wajahnya kita juga geser lagi. Buka kuncinya, kamera wajah, kita geser. Geser. Seperti ini. Ya. Kemudian teksnya, nama saya ini kita geser lagi. Ya, caranya seperti ini. Nanti di atas ini instansinya, nama instansinya boleh ditulis ya. Misal, saya teks lagi nama instansi. Oke, saya tulis di sini nama instansi 2020. Select font, bold. Ya, mohon maaf, ada suara yang masuk. Bisa di mute sendiri. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, bagi yang masih tidak sengaja mengklik unmute, bisa di mute ya. Oke, saya seperti ini. Ya, sudah saya oke. Ya, kita taruh di sini. Ya, nama instansi tahun ya. Terserah nanti strukturnya atau penulisannya bagaimana. Silakan Bapak Ibu sendiri yang lebih tahu. Oke, saya. Nah, untuk menggeser bisa menggunakan panah pada keyboard ya, sama. Ya, seperti ini kita sudah mendapatkan layar PowerPoint, kemudian layar handphone, ada kamera wajah kita, ada teks, ada logo. Kita masukkan tulisan berjalan di bawah sini. Saya akan memasukkan teks berjalan. Ya, sama, kita menggunakan plus, kemudian teks. Ya, ini saya beri nama apa ya? Teks berjalan gitu aja. Ya. Saya tulis di sini workshop online pembuatan media pembelajaran dengan OBS. Ya, saya oke. Sebelum saya oke, saya cek dulu. Ini warnanya putih ya. Ya, select font, saya bold saja, saya kecilkan. Oke. Warnanya biar putih. Nah, ini background color, ini bisa diatur ya. Background color ini warnanya default hitam, opacity-nya saya naikkan ke kanan. Maka di sini akan ada background-nya warna hitam. Ya, seperti ini. Saya oke. Saya tarik ke bawah, ukurannya bisa ditarik seperti ini.
Ya, saya taruh di bawah televisi ini, seolah-olah ada tulisan berjalan di sini. Ya, saya kunci. Nah, ini sudah dapat tulisannya, tapi kenapa belum berjalan? Karena belum kita efek ya. Efeknya ada di klik kanan. Di teks berjalan, kita klik kanan, kemudian kita pilih filter. Ya, klik kanan, filter. Lalu, ini nggak kelihatan, saya scroll dulu. Nah, di sini ada tanda plus, tambah. Ini menambahkan filter. Kita plus, lalu kita pilih scroll. Scroll. Ya, ini scroll, saya oke. Nah, ini ada horizontal speed, ada vertical speed. Kalau horizontal speed, maka dia gerakannya mendatar. Saya geser ke kanan, maka dia bergerak ke kiri. Kalau saya geser ke kiri, dia bergerak ke kanan. Semakin ke kiri, maka dia semakin lari ke kanan. Ya, saya lebih suka geser ke kiri sedikit. Nah, kalau yang vertikal, ini dia gesernya ke atas bawah ya. Bingung nanti ya. Vertikalnya saya nolkan saja. Ya, saya close. Nah, ini kita sudah bisa membuat teks berjalan. Jadi Bapak Ibu ketika melihat di acara live streaming di televisi atau apapun, itu tipenya seperti ini ya. Hanya saja mungkin softwarenya tidak OBS yang lain, tapi sistemnya sama seperti ini. Oke, kita sudah bisa membuat tampilan rekam layarnya ya. Nah, ini di sini saya belakang menggunakan background warna hijau. Hijau agak kebiruan ya. Nah, background ini bisa kita efek, kita animasikan sehingga background-nya akan hilang. Nah, ini saya ajarkan di sini sekalian. Nah, di bagian kamera wajah, kita klik kanan, kemudian kita pilih filter. Tapi Bapak Ibu harus menggunakan kain warna hijau atau biru. Kalau nanti kainnya polkadot warna-warni ya tidak bisa ya. Ya, kita filter, akan muncul layar seperti ini. Nah, ini kita tambahkan plus. Ada yang namanya chroma key. Chroma key, kita klik OK. Nah, key color-nya kita pilih tergantung kainnya. Kalau saya agak kebiruan, saya pilih yang blue. Ya, kita geser similarity-nya. Seperti ini ya. Ya, brightness-nya saya tambahkan. Nah, ini kamera saya kurang bagus ya, kamera laptop jadul jadinya seperti ini. Oh ya, ngomong-ngomong tentang laptop ya, ini saya close dulu ya. Nah, ini kan jadi sebetulnya lebih menarik seperti ini ya, background-nya apa namanya, kosong, transparan. Ketika kita tarik ke sini pun, kita bisa transparan, bisa kita presentasi di atas apa ya, PowerPoint kita dengan transparan itu bisa. Oke, tapi ini opsional ya Bapak Ibu, nanti tidak saya wajibkan karena belum tentu Bapak Ibu guru bisa menyiapkan kain warna hijau atau biru. Ini hanya contoh saja. Ya, ngomong-ngomong tentang laptop ya, tadi belum kita bahas. Untuk pembuatan media ajar ini memang membutuhkan perangkat yang memadai ya. Minimal menggunakan apa ya, komputer yang RAM-nya di atas 2 GB. Syukur-syukur bisa minimal 4 GB ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika perekaman tidak terjadi jeda. Kalau rekaman kok jeda, saya ngomongnya duluan suaranya dengan mulutnya, itu berarti ada apa namanya, perangkat yang perlu dibenahi. Meskipun di sini kita tidak orientasi ke berhasil 100% bagus, tidak ya. Tetapi kita apa, dalam rangka men-share ilmu. Bagaimana membuat media pembelajaran berbasis OBS, meskipun hasilnya belum maksimal. Mungkin karena ketersediaan yang perangkat yang belum memadai, sebisanya nanti silakan Bapak Ibu dipraktekkan. Yang penting tahu ilmunya. Nanti kalau ada rezeki beli laptop baru lagi bisa akan lebih bagus lagi. Jadi intinya tetap di prosesnya berhasil atau tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Nah, kita sudah mendapatkan tampilan. Nah, tampilan materi ya. Nah, nanti kita harus minimal 3 scene ya. Ada intro, ada materi, dan juga ada ending video. Kita tambahkan intro, kita plus, saya beri nama intro lagi ya, karena saya sudah sudah menggunakan nama intro. Kemudian kita geser ke atas, kita klik, kita tarik. Jadi nanti folder pertama intro ada di sini. Kemudian yang kedua materi utama. Ya, nanti yang ketiga ending video. Saya tambahkan plus ending video. Oke. Ya, seperti ini ada intro, ada materi utama, ada ending ya. Nah, intro nanti saya isi video saja ya, ini supaya lebih cepat. Nanti silakan Bapak Ibu untuk lebih detailnya bisa
diikuti video tutorial per bagian yang ada di kanal SimPG. Nah, untuk memasukkan video, saya gunakan media source. Ya, tapi sebelumnya videonya supaya tidak full screen, saya tambahkan gambar dulu ya. Ada image. Saya tulis di sini latar. Oke. Kita browse. Ya, saya sudah menyiapkan background. Mana ya? Ini ya. Ya. Open. Nah, ini background-nya. Background ada gambar televisi, ada speakernya ya, seperti ini. Ya. Nah, ini ada latar, saya kunci. Kemudian saya masukkan video, plus kita pilih media source. Jadi untuk video namanya media source. Sambil menghafalkan, untuk PowerPoint window capture, kamera wajah video capture, kemudian untuk teks, ada teks, kemudian image untuk gambar, kemudian media source untuk video. Ya, saya tulis video opening. Nah, saya sudah menyiapkan video bebas ya. Ini hanya untuk sampel saja. Video 1. Nanti Bapak Ibu disesuaikan videonya dengan mungkin video tentang profil sekolah dan lain sebagainya. Ya, seperti ini. Oke, saya kunci. Ya, saya tambahkan logo di atas video. Saya logo tidak akan memasukkan karena di sini sudah ada. Saya masuk ke layar materi utama, logonya saya klik kanan, copy, masuk intro lagi, klik kanan, paste. Ya, ini bisa kita taruh sini. Ya, silakan nanti disesuaikan logo Bapak Ibu sendiri ya. Dan ini tampilannya bebas ya. Nah, mau logonya di atas, di bawah, atau di tengah, silakan. Ya, di bawah saya akan memberikan teks pengantar ya, teks teks berjalan. Saya tambahkan teks bawah. Oke. Ya, selamat datang di pembelajaran online. Nah, apa ini pembelajarannya, mata pelajaran apa ya? Saya pernah mengampu seni budaya. Ya, karena saya basicnya tukang cat, tukang dekor. Meskipun saya punya ijazah komputer, tapi ngajarnya tetap seni budaya. Ya, seperti ini. Nah, masih ingat cara merubah warna teks ya? Ya, kita bisa klik 2 kali di bagian teks ini. Fontnya saya kecilkan dulu. Kemudian colornya saya biar putih, tidak apa-apa. Background colornya ini hitam. Opacity-nya saya tambahkan. Ya, oke. Ya, ini bisa jadi seperti ini. Ya. Nah, ini videonya kemana? Kok hilang? Saya klik dulu video openingnya. Saya klik 2 kali. Nah, di sini ada loop. Ini yang terlewatkan. Ketika kita memasukkan video, loopnya harus dicentang. Supaya apa? Supaya ketika video selesai, dia akan terus memutar. Ya, oke. Nah, ini akan kembali memutar ya. Nah, kemudian teksnya saya animasikan, klik kanan, filter. Ini tadi sudah pernah ya, saya cepatkan. Plus, kemudian scroll. Oke, kita scroll ke kiri. Ya, seperti ini. Jadi sebelum kita memulai materi, ada video sebagai untuk menunggu ya, beberapa saat, 1 menit atau 2 menit, sambil ada ucapan selamat datang. Baru kemudian kita masuk ke materi. Lalu kita memaparkan materi seperti ini ya. Lalu di ending video kita memasukkan video terima kasih, ucapan terima kasih. Saya menggunakan media source, ucapan terima kasih ya. Ya, Bapak Ibu bisa membuat sendiri atau bisa mengunduh di YouTube. Dan kalau mengunduh di YouTube, pastikan kata kuncinya adalah video terima kasih no copyright atau video subscribe no copyright. Semuanya ada di YouTube. Video ending. Ya, ini adalah perintah untuk subscribe ya. Karena video kita upload di YouTube, biasanya akan muncul please like and subscribe. Ini saya dapatkan gratis di YouTube ya. Dan ini bisa dipakai siapapun. Saya klik 2 kali, loopnya masih lupa. Oke. Ya, seperti ini ya. Thanks for watching. Jangan lupa klik dan like dan subscribe. Jadi Bapak Ibu, sekalian saja mungkin bagi yang membutuhkan video-video saya banyak sekali, silakan di subscribe ya. Sambil promo malah.
Oke, kita bisa memasukkan logo di sini juga. Di materi tadi ada logo. Logo mana logo. Ya, kita klik kanan, copy. Kemudian masuk ke sini, klik kanan, paste. Ya, ada logonya ya. Jadi ucapan terima kasih tetap ada logonya. Oke, ini kita sudah mendapatkan 3 scene. Layar intro, presentasi utama, kemudian ending video. Ini saatnya kita melakukan perekaman. Nah, sebelum melakukan perekaman, posisikan di layar intro, lalu kita buka setting. Di sebelah kanan bawah ini ada setting. Saya setting. Nah, yang perlu kita lihat, setting bagian general ini diabaikan saja, karena kita hanya mau merekam layar ya. Kemudian stream ini untuk pengaturan live streaming. Ini kita abaikan, karena kali ini kita membuat berbasis record screen. Nah, nanti Bapak Ibu yang ingin belajar live streaming, ada di tutorial saya di YouTube juga ada, atau untuk di Sakusa Blog nanti silakan Bapak Amin bila mana menghendaki ada OBS tingkat lanjut, kita bisa bekerja sama kembali untuk sampai ke live streaming. Ya, kemudian di bagian output ini yang paling penting, output mode-nya kita pilih simple. Jangan menggunakan advance ya, kita pakai simple saja. Lalu kita perhatikan di bagian recording. Recording pad ini adalah tempat penyimpanan file kita. Kita browse, kita mau simpan di mana hasil recording kita ya. Itu kita tentukan di sini ya. Ya, misal saya di sini ya, di folder saya OBS, select folder. Oke, seperti ini. Kemudian recording kita abaikan. Recording format kita pilih MP4. Ini lebih ringan dan kualitasnya juga tetap bagus. Secara defaultnya OBS menggunakan MKV. Nah, kita ganti ke MP4 supaya lebih ringan. Ya, kalau sudah cukup ini saja, kemudian di apply dan oke. Nah, ini kita sudah siap melakukan perekaman. Nah, untuk melakukan perekaman, masuk di layar intro, kemudian klik start recording. Di sini ada start recording ya. Ya, seperti ini. Maka di bawah ini ada indikator yang berjalan ya. Sebentar, nggak kelihatan ya. Terhalang oleh Zoom saya. Nah, di sini ada rec 00015. Berarti ini sudah berjalan merekam. Nah, pada saat kita merekam, tampilan layar OBS kita kan penuh seperti ini ya. Ada scene, ada source, ada macam-macam. Ini tidak ikut terekam ya Bapak Ibu ya. Yang terekam hanya yang ada di layar atas ini. Kalau saya posisi seperti ini, maka yang terekam hanya scene intro lagi nih. Scene intro ini. Yang pengaturan yang lain yang hitam-hitam ini nggak akan terlihat ya. Nanti bisa kita buktikan. Nah, setelah seperti ini, kita saya rasa untuk opening sudah selesai ya. Kita klik materi utama di sini. Nah, baru kita memaparkan materi di sini. Misalnya ini, saya merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang budiman misalnya. Nah, supaya ini PowerPoint-nya jalan, kita boleh sambil membuka PowerPoint. Jadi PowerPoint posisi terbuka seperti ini. Nanti yang terekam adalah satu kesatuan layar penuh seperti ini. Ada kamera kita, ada logo, dan lain sebagainya. Semuanya akan terekam. Meskipun yang tampil di depan mata kita itu hanya layar PowerPoint. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari OBS, menggunakan window capture. Nah, misal ini ya, ini masih merekam saya di OBS-nya. Saya menerangkan workshop online, kemudian saya next, sampai selesai ya. Oke, seperti ini, selesai. Nah, bila sudah selesai, saya kembali ke layar OBS lagi. Bisa dilihat di layar ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Lalu saya klik bagian ending video. Klik. Maka yang tampil yang terekam adalah ucapan terima kasih. Ya, saya play sekali, lalu saya stop recording. Ya, ini kita sudah selesai melakukan perekaman. Jadi sangat mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau lupa caranya silakan diulang lagi. Atau yang Bapak Ibu yang dari kanal IG, ada video per materi nanti yang akan saya bagikan di kanal SimPG. Oke, nah kita akan membuka hasil perekaman kita. Tadi di folder mana? Masih ingat gak? Nah, kalau lupa bisa kita cek di sini. Ada file, kemudian show recording. Show recording. Ya, oke. Ini adalah yang terbaru. Yang mana ini?
jam 2.02. Ini adalah video yang sudah kita hasilkan dari rekaman yang tadi. Saya coba play ya. Saya buka. Saya tidak full screen. Ya, ini perhatikan yang tampil. Saya minimize semua aja, biar kelihatan. Ya, yang tampil ini opening tadi ya. Kita mulai dari awal opening. Saya tarik ke kanan. Ya, ini yang terekam hanya tampilan di OBS. Yang di apa namanya? Di layar atas tadi ya. Nah, untuk pengaturan-pengaturan di bawah ini nggak akan tampil ya. Yang terekam hanya yang ada di panel layar yang di atas tadi ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini tadi kita menjelaskan bla 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 bla. Terakhir munculnya adalah video ucapan terima kasih. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi cukup mudah sekali. Nah, jadi membuat media pembelajaran berbasis record screen. Nanti ini namanya record screen ya. Layarnya kita rekam, tetapi tampilannya tidak membosankan. Kenapa? Karena kita bisa mengcustom tampilan menggunakan OBS. Kita bisa memasukkan gambar sekolah, video sekolah, kemudian kita bisa memasukkan teks berjalan, sehingga apa? Pembelajaran itu tidak membosankan. Bahkan tiap hari kita bisa berganti tampilan. Misal mata pelajaran IPA, tampilannya kita tentang IPA temanya ya. Nanti mata pelajaran IPS, tampilannya tentang IPS. Kalau Bapak Ibu guru yang guru mata pelajaran, bisa dengan disesuaikan subbahasannya. Saat ini membahas tentang virus, maka gambarnya tentang virus. Nanti membahas tentang tumbuh-tumbuhan, nanti background-nya bisa tentang tumbuh-tumbuhan. Dan itu sangat bisa sekali menggunakan OBS. Nah ini Bapak Ibu kita sudah mendapatkan video. Nanti kemudian video itu kita upload di YouTube. Ya, cara mengupload di YouTube pasti Bapak Ibu sudah bisa semua ya. Yang pertama kita buka YouTube. Oh ya, ada yang kelewatan. Sebelum diupload di YouTube, kita siapkan thumbnailnya. Ya, thumbnail itu apa? Thumbnail adalah cover yang digunakan untuk video kita. Saya contohkan, ini adalah akun YouTube saya. Saya buka channel saya. Ya, ini contoh saja. Oke, bisa dilihat di sini video. Saya klik video. Nah, ini adalah video-video yang sudah saya buat. Dan ini sebagian besar menggunakan OBS. Nah, tampilan pertama ini namanya thumbnail YouTube ya. Ini bisa dilihat thumbnail beragam ya. Jadi ibarat kalau kita melihat bioskop, film itu kita lihat kan posternya dulu. Nah, kalau kita di mesin pencari YouTube, kita mencari tutorial tertentu, yang kita lihat itu gambar depannya. Oh, ini itu teknik dasar menggambar. Oh, gambarnya menarik enggak ya kira-kira? Nah, kalau menarik baru kita buka. Ini namanya thumbnail. Misal ini tentang segitiga exposure. Ada gambar kameranya dan lain sebagainya. Ini namanya thumbnail. Dan thumbnail ini cukup kita buat menggunakan PowerPoint. Saya tadi melakukan media pembelajarannya menggunakan PowerPoint ini, ya kan? Nah, maka di cover pertama atau slide pertama PowerPoint ini akan saya gunakan menjadi thumbnail. Ini akan saya buat menjadi thumbnail. Caranya kita klik slide pertama, lalu kita file, kemudian kita save as.